Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah. Datang orang Badui menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kisah yang disampaikan oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Badui ini bertanya, "Ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas salah?" Ya Rasulullah, kewajiban salat apa yang Allah berikan kepadaku? Kemudian Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khams illa an tatawwa'a. Salat 5 waktu, kecuali engkau akan menambahkan salat sunnah. Kemudian dia bertanya lagi, wa madza faradallahu alayya minas siyam? Lalu kewajiban puasa apa yang Allah berikan kepadaku? Nabi SAW menjelaskan siyam Ramadan illa anta tawwa. Puasa Ramadan kecuali kalau engkau mau menambahkan dengan puasa sunnah. Badui ini bertanya lagi, wa madza faradallahu alayya minaz zakah? Lalu zakat seperti apa yang Allah wajibkan kepadaku? Fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syara'i al-Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan syariat Islam. Lalu setelah itu Badui ini pergi. Dan dia mengatakan, fama azidu ala ma faradallahu alayya wala anqusuhu. Aku tidak akan menambahkan apa yang Allah wajibkan kepadaku dan aku tidak akan menguranginya. Nabi SAW kemudian memberikan komentar tentang orang ini, dakhalal jannah in sadaqa. Dia berhak untuk masuk surga kalau dia benar, dia jujur dengan apa yang dia ucapkan. Hadis ini memberikan kita sebuah pelajaran. Ada istiqomah minimalis yang perlu dilakukan oleh seorang hamba. Istiqomah minimalis itu adalah ketika seorang hamba menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Baik kewajiban yang paling asasi, yaitu mentauhidkan Allah, maupun kewajiban tambahan seperti rukun Islam yang 5 yang kita kenal. Ada salat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Karena itulah seorang muslim ketika dia ditinggal oleh bulan musim beramal seperti bulan Ramadan, dia harus tetap untuk bertahan melaksanakan amal minimal adalah amal wajib. Karena dengan melaksanakan amal wajib seorang hamba bisa berhak untuk mendapatkan surganya. Karena itulah Bapak para jamaah sekalian yang kami hormati, jika kita berbicara tentang masalah istiqomah pasca Ramadan, di sana ada beberapa titik penting yang tidak boleh ditinggalkan. Pertama adalah istiqomah sebagai seorang muslim, sebagai ahli tauhid, orang yang menjaga akidah yang lurus, akidah yang benar. Karena syarat untuk bisa mendapatkan surga Allah hanya seorang mukmin muslim. Nabi SAW ketika Fathu Makkah, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk menyampaikan pesan, innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidak ada satupun yang boleh masuk surga kecuali orang yang beriman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan,
fa unadi biha hatta saqila sauti. Aku pun menyampaikan pesan ini sambil teriak kepada seluruh masyarakat di penjuru Mekah sampai suaraku habis. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ketika dia disekutukan. Karena itu praktek apapun dari perbuatan kesyirikan, siapapun pelakunya, baik dia mengaku muslim maupun non muslim, ketika dia berbuat syirik, Allah Subhanahu wa taala memiliki satu aturan, dia haram untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga dan tempatnya di neraka, dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu berbuat syirik. Karena itu, jamaah yang kami hormati, pertahankan satu pesan yang Allah berikan dalam Al-Quran. Jadilah orang muslim ahli tauhid sampai mati. Sebagaimana yang Allah tegaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali menjadi seorang muslim yang bertauhid. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan amal wajib. Karena amal wajib ini amalan yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya untuk dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Terutama salat. Karena siapa yang meninggalkan salat karena malas, Nabi SAW menghukuminya sebagai orang yang telah keluar dari agama. Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara aku dan mereka adalah salat, maka siapa yang meninggalkannya, dia akan keluar dari Islam. Selanjutnya, amalan tambahan adalah amalan sunnah. Bagi seorang hamba yang dia bisa menjalankan amalan sunnah dengan baik, maka Islamnya akan kelihatan semakin indah. Islamnya akan kelihatan semakin indah karena amal sunnah itu ibarat perhiasan yang ada pada diri seorang hamba. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada orang yang datang kepada Nabi SAW lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat. Ya Rasulullah, syariat Islam itu sangat banyak. Fadullani ala amalin atashabbathu bihi. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa aku jadikan sebagai pegangan. Atashabbathu bimakna atamassak. Tunjukkan aku satu amalan yang bisa aku jadikan sebagai pegangan. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, la yazalu lisanuka rutban bidzikrillah. Jadikan lisanmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam hadis ini para ulama menjelaskan, ketika seseorang telah berhasil untuk melakukan amal wajib, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala aneka amal tambahan berupa amal sunnah. Dan jumlah amal sunnah dalam syariat kita sangat banyak. Kalau kita disyariatkan untuk mengamalkan semuanya dan kita komitmen untuk mengamalkan semuanya, mungkin banyak di antara kita yang nggak sanggup. Sahabat ini tanya kepada Rasulullah SAW, setelah aku berhasil melaksanakan amal wajib, bagaimana caranya agar aku bisa mudah untuk mengamalkan amal sunnah? Rasulullah SAW memberikan satu arahan. La yazalu lisanuka rutban bidzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Kenapa dengan membasahi lisan dengan zikrullah akan bisa membuat seorang hamba lebih mudah untuk menjalankan banyak sekali syariat Islam? Para ulama mengatakan bahwa semangat seorang hamba ketika beribadah salah satunya dipengaruhi oleh faktor kecintaan dia kepada Allah. Semakin besar cintanya seorang hamba kepada Allah, akan semakin terasa ringan baginya untuk melakukan ketaatan kepadanya. Karena ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba hakikatnya adalah munajat sang hamba di hadapan Rabbnya. Dia bisa berdoa, dia bisa berzikir, memuji siapa zat yang dia cintai. Dalam situasi seperti itulah, ketika seseorang sangat mencintai Allah, dia akan menikmati ibadahnya. Selesai ibadah, dia ingin ibadah lagi. Selesai salat, dia masih ingin salat. Ada orang yang ketika salat, dia tenggelam
dalam kegiatan salat yang dia lakukan. Bahkan sampai kakinya bengkak dia tidak terasa. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk memupuk cintanya seorang hamba kepada Allah bisa dimulai dengan cara banyak menyebut nama Allah dalam kalimat thayyibah. Sehingga melalui rajin berzikir, membasahi lisan dengan zikrullah, maka seorang hamba akan bisa membangun rasa cinta kepada Allah tahap demi tahap. Sebagaimana pepatah Jawa mengatakan, witing tresno jalaran saka kulino. Orang itu mencintai karena dia terbiasa. Ketika dia sering menyebut nama Allah, maka akan tertanam rasa cinta dia di hadapan Allah. Dia bisa mencintai Allah. Dan saat seorang hamba lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan urusan dunia yang lainnya, maka dia akan bisa menikmati indahnya dan lezatnya ibadah. Anda bisa buktikan sebab ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi jamaah yang mungkin terasa berat dengan aneka amalan-amalan yang ada dalam syariat Islam, salah satu di antara cara yang bisa kita gunakan untuk memicu di mana kita bisa mudah untuk menjalankan syariat agama ini, agar bisa mendorong kita bisa lebih ringan dalam menjalankan ibadah. Awali dengan cara membasahi lisan kita dengan berzikir. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita mengambil salah satu di antara amal sunnah yang mampu kita rutinkan. Sebab seorang hamba ketika rutin dengan amal sunnah tertentu, dia punya harapan untuk dipanggil masuk ke dalam surga melalui pintu sesuai dengan amalan yang menjadi rutinitasnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang kondisi manusia ketika di padang mahsyar dan di hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana min ahli salati du'iya min babis salat, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad." Yang ahli salat dipanggil masuk surga melalui pintu salat. Yang ahli jihad dipanggil masuk surga melalui pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Yang ahli puasa dipanggil menuju surga melalui pintu Ar-Rayyan. Yang ahli sedekah dipanggil menuju surga melalui pintu sedekah. Sehingga siapa yang punya rutinitas sesuai dengan kebiasaan amal saleh yang dia kerjakan, dia punya harapan berstatus sebagai ahli dalam amal itu. Dan kalau dia sudah menjadi pada titik sebagai orang ahli di amal itu, ada harapan untuk masuk surga melalui pintu surga, dipanggil melalui pintu amalan sesuai dengan kebiasaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Ambillah amal sunnah yang mampu kalian rutinkan, karena Allah tidak akan pernah bosan untuk memberikan pahala bagi hamba sampai sang hamba bosan untuk beramal. Dengan memiliki rutinitas semacam ini, yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan al-wazifah, amalan rutin yang dikerjakan oleh seorang hamba yang statusnya amal sunnah, maka seorang hamba ketika di situasi tertentu dia sudah tidak lagi mampu melaksanakannya disebabkan karena uzur fisik atau yang lainnya, pahalanya akan terus mengalir. Orang yang rajin puasa sunnah Senin Kemis hingga satu saat dia sakit, gak bisa puasa, maka dia tetap mendapatkan pahala puasa Senin Kemis sesuai kebiasaannya, walaupun saat sakit dia tidak berpuasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Innal abda idza safara aw marida." Ketika seorang hamba itu safar atau sakit, kutiba lahu ma kana ya'maluhu muqiman sahiha,
maka akan dicatat untuknya sebagaimana kebiasaan amal yang dia lakukan ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Dan ada satu yang istimewa, janji Allah Ta'ala di surat At-Tin, ayatnya Anda hafal semuanya. Allah berfirman, illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka bisa mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Apa makna orang beriman beramal saleh dapat pahala yang tidak pernah putus? Padahal yang namanya manusia ketika mati pahalanya putus. Ketika dia berhenti beramal pahalanya putus. Dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengutip keterangan dari Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Ibnu Abbas mengatakan, innal abda idza kana katsiras salati was-siyami was-sadaqah fi syababihi. Ketika seorang hamba itu rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah di masa pada waktu dia masih muda, pada waktu dia masih kuat untuk beramal. Tsumma dha'ufa amma kana ya'malu fi syababihi. Sampai pada titik terakhir dia sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan amalan yang dia kerjakan di masa mudanya. Ajrallahu lahu ma kana ya'malu fi syababihi. Allah tetap akan mengalirkan pahala untuknya sesuai dengan kebiasaan amal yang dia kerjakan di masa mudanya. Bisa jadi ada di antara kita yang diberi oleh Allah usia yang panjang, umur yang panjang, tapi fisiknya tidak mendukung, sehingga lutut yang sekarang sehat bisa dipakai untuk rukuk dan sujud, hingga pada waktu kondisi tertentu orang hanya bisa sholat di atas kursi. Dia tidak bisa meletakkan dahinya untuk sujud sejajar dengan kakinya. Tapi insya Allah yang bersangkutan tetap mendapatkan pahala sujud yang sempurna, karena beliau punya udzur. Ada waktunya di mana badan ini tidak bisa diajak menuju masjid untuk sholat berjamaah. Namun karena yang bersangkutan punya rutinitas amal soleh, sholat berjamaah 5 waktu nggak pernah absen, maka ketika dia tua dan tidak bisa berangkat ke masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan memberikan pahala untuknya sesuai dengan kebiasaannya ketika dia masih muda. Ketika lambung ini masih sehat untuk diajak puasa, lalu hingga titik tertentu sudah nggak kuat untuk puasa karena usia, maka walaupun orang tua ini tidak berpuasa karena udzur usia, Allah tetap mengalirkan pahala untuknya. Demikianlah anugerah yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Sungguh sangat disayangkan kalau ini kita sia-siakan. Maka siapapun yang saat ini masih sanggup untuk menabung amalan dan ketaatan di usia masih muda, lakukanlah sebisanya, karena dengan taat ibadah di usia muda adalah tabungan pahala di usia tua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang istiqamah, baik istiqamah untuk menjadi seorang muslim yang baik, istiqamah dalam menjalankan ketaatan yang sifatnya wajib, maupun istiqamah dalam mengamalkan yang sunnah semampu yang bisa kita lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.